Ya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, dok, nama saya Meli Fitriani, dok. Saya saat ini bertugas di Puskesmas Rejo Katon, dok, di Lampung Timur. Dan saya juga bertugas di klinik, dok. Klinik Rawat Inap Pratama. Makasih, dok. Oh, ini dari Lampung semua kah? Dari Lampung Timur? Ya, dok. Ya, Oh, dok. iya, Ya, iya, iya. Lampung semua. Alhamdulillah. Puskesmas mana tadi, Dok Meli? Rejo Katon, dok. Raman Utara, Lampung Timur, dok. Oke, Raja Katal. Dokter Belum Adit pernah sampai sana. dari dulu Iya, iya. Kliniknya juga linggau di dokter. sekitar Raja Katal. Gimana, dok? Kliniknya, kenal ya dengan klinik juga. Oh, iya, sama klinik, dok. Iya, di sekitar situ dekat gitu. Beda Kecamatan. kecamatan aja, Oh, dok. beda. Ah, ah. Baik, terima kasih, Dokter Meli. Selanjutnya, Sama-sama, dok. silakan yang berkenan, Dokter Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya saat ini bekerja di Badan Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Panjang, dokter. UPT-nya Kemenkes, dok. Di mana, Dok? Nggak kedengaran awalnya. Di BKK, dok. Dulu namanya KKP. Di KKP Badan ya, iya iya Kekarantinaan betul. Kesehatan. Ya tadi Iya, dokter. kayaknya dipanjang tapi namanya bukan itu, mungkin Iya. PT baru gitu. Namanya memang panjang, dokter, tapi kantornya di Bypass Raja Basa, dokter. Ya tapi itu yang dulunya KKP ya, Iya, benar sekali, dok. Kantor Kesehatan Pelabuhan. Iya, benar sekali, dok. Oke oke. Nama Dokter Mina ya dulu ya, Oh iya, benar, dokter. Sama beliau. Masih, dokter. Dokter masih Nina. ya. Iya, Oke, iya, iya. terima kasih, dokter. Iya. Cuma di situ aja Dokter Siti, Dokter Satunya Ayu. ada di klinik Pahoman, dokter. Oh di Pohoman. Iya, Jangan-jangan dokter. rumahnya dekat saya lagi, tetangga saya nanti. Rumahnya saya di Teluk, dokter. Betul ya. Rumah saya di Mm-mm. Sukabumi, Oh, Masya Allah. Iya, dokter. Jalan Pulau Nias. Oh, iya, dokter. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Ya, terima Dokter kasih, Weni. dokter Laras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Dr. Weni Standing Room. Saya bertugas di Puskesmas Wana, Lampung Timur, dan juga Klinik Pratama Rawat Inap di Sri Bawono, Lampung Timur, dok. Oke. Puskesmas Wana ya. Iya, dok. Puskesmas Wana dan klinik Di Sri Bawono, dok. di Sri Bawono ya. Timur juga, dok. Kayaknya saya udah pernah ke sana sih, tapi udah agak lama itu ke Puskesmas Wana. Akreditasi apa, dok? Enggak, dulu berapa tahun yang lalu ya 2000, udah lama deh, 2010 tahun yang lalu, pas 10 tahun yang lalu. Iya, terima kasih Dokter Weni. Ya, Rumahnya di dok. mana Dokter Weni? Rumahnya di Mataram Baru, dok. Beda kecamatan. Mataram Baru. Oke, oke. Terima kasih. Selanjutnya, ini saya ngikutin ini aja yang di apa screen saya ya. Dokter Tuti, silakan Dokter Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Malindasari, dok. Saya bekerja di Puskesmas Sumur Batu, Bandar Lampung, dok. Oh ya, ini yang tetangga saya ini nih. Dulu saya rumahnya dekat situ, orang tua saya di Jalan Dokter Cipto. Nah, jadi kalau ke situ mah udah lewat setiap hari ya. Dokter Tuti ini bareng sama Dokter Arni ya, Iya, dok. bareng ya. Iya. Oh, sampai sekarang masih ya, Masih sekarang Kepala Puskesmas Dokter Arni. Dokter Arni ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Tuti. Dokter Afdrista, silakan dong. Isi dokter, saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Adri Salamukawijaya. Saya sehari-hari bekerja di RSUD Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan juga praktek mandiri di rumah. Gitu. Terima kasih, dokter. Di apa tadi Pak? RS Siti Aisyah. Ya, RSUD Siti Aisyah, Oh, Kota Lubuk Linggau, oh, Belum tinggal. Sumatera Oh, Selatan. RSUD ya. Ya,
Apa pendirinya dulu Siti Aisyah itu, Pak? Eh, Nama orang tua pendirinya. Oh, Jadi dulu itu sebenarnya yayasan dulu. Itu rumah sakit Yayasan Islam, kemudian tutup, kemudian diambil alih oleh rumah sakit umum, jadi rumah sakit umum daerah diambil oleh pemerintah daerah, tapi namanya tetap dipakai sesuai nama yang awal gitu tetap. oh ya, ya diakuisisi pemerintah ya. Ya, betul. Ya. Sudah lama di sana, Dok? Sudah lama dokter. Dari 2000 berapa? 2012 lah dokter. 2012. Dari Ya. awal jadi PNS atau gimana, Dok? Eh, Sudah pindah dok. Awal dari PNS di Atambua, NTT. Di rumah sakit juga, apa di Ya, puskes? kalau itunya rumah sakit waktu di Atambua. Rumah sakit. Oh. Rumah sakit Atambua, kemudian pindah ke Lubuk Linggau juga masuk ke puskesmas. Kemudian habis dari puskesmas baru ke rumah sakit gitu dokter. Di rumah sakit Siti Aisyah, apa yang di bagian apa, Dokter Adrisa? Saya sekarang kebetulan di manajemen dokter, Hmm. di kepala bidang pelayanan medik gitu dokter. Oh, di anaknya. Ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Adrisa atas perkenalannya. Ya. Dan terakhir Dokter Yudi ini. Silakan dong. Baik, dok, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, kayaknya kamera laptop saya bermasalah ini, dok. Ya Oke, dok, silakan dong. ya. Nama saya Yudi Dian Saputra. Saya sehari-hari tugas sebagai ASN di Puskesmas Karangrejo, Kota Metro, dok. Dan juga praktek pribadi. Karangrejo ya Ya, Kecamatan Metro um, Utara, Kota Metro. di Metro ya. Iya. Ya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Yudi ya. Baik, dokter semua, kita akan eh, diskusi ya. Tapi sebelum kita diskusi, di situ ada panduan ya, supaya kita eh, yang mau share screen siapa nih? Dari panduan yang dibagikan di dalam kelompok. Tidak bisa share screen, dok. Saya boleh Bisa dokter. diizinkan. Ya, terima kasih. Eh, siapa yang share screen? Dokter Tuti ya? Nah, di sini kita bisa baca ya, ada beberapa role, ada beberapa peran yang kita bagi di sini. Kemudian karena ada 6 orang ya, di sini ada beberapa peran yang kita pentingkan saja, yang kita bagi ya. Ada dokter SPK KLP, kemudian oh saya patah mau menurunkan di bagian bawahnya itu semuanya punya ya. Langsung aja kita bagi perannya dulu sesuai dengan kita semua. Istri yang penting ya. Ada pasien, ada istrinya, kemudian ada anaknya, itu 3 ya. Kemudian ada dokter spesialis kedokteran keluarganya 4. Kemudian kalau fasilitator etik atau psikologis klinis nggak perlu ya. Jadi nanti nggak kebanyakan. Ada
perawat atau kepala perawat ya? Udah 6 belum? Izin dokter, tapi ini kayaknya anak pertama sama anak kedua beda keinginannya dok. Iya, saya lagi mementingkan apakah dokter spesialis kardiologi atau neurologinya yang nggak usah ya. Jadi yang menjelaskannya nanti bisa langsung dokter Ya spesialis. dokternya yang spesialis neurolog atau internis nggak usah dok. Lebih pakai yang anak aja dok. Anak yang pertama mendukung, anak yang kedua yang lebih ke paliatif ya dok. Mm-mm. Biar Ya, nggak ada konfliknya di sana. jadi dokternya satu aja ya. Kalau dia misalnya kayak di ruang untuk perawatan intensif, mungkin apakah perlu juga penjelasannya gitu, dokter? Ini kalau jumlah kita orang 6 udah pas sih dok, tanpa ada dokter spesialis. Ada dokter keluarga, perawat, pasien, istrinya, sama 2 anaknya. Pasti dok 6 orang. Iya, iya sebenarnya kalau anggotanya banyak sih nggak apa-apa. Cuma di sini maksudnya peran yang sekarang ini kan menjelaskan nih, ya, menjelaskan tentang kondisi penyakit. Jadi saya rasa dokter spesialis kedokteran keluarga juga bisa menjelaskan itu gitu. Kalau nanti masalah di kesehariannya terkait SOP di rumah sakit sih nggak apa-apa. Lain lagi maksudnya. Jadi kita biar bisa apa? Saya Sesuai jalan. urgen dari kasus aja ya. Ya. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju, setuju, dokter. Ya. Silakan Udah. dokter dibagi siapa yang dokternya, kemudian ada perawatnya, kemudian ada suami, istri, ada pasien, ada istri, kemudian ada anak. Dokter Yudi aja dokter KKP-nya apa dok? Dokter Yudi, Monggo, nggak apa-apa, terserah, disepakati aja. Saya anaknya aja. Kamu cocoknya dokter SPK Anak KLP. anak pertama kan putra soalnya. Tapi dokter Yudi SPKKLP-nya Iya. lebih. iya, dokter Uh-uh. Yudi SPKLT-nya. Prakteknya lebih jago. Udah nggak apa-apa dok, Iya, udah. Kok ini Warum. quorum aja dokter Yudi aja SPK KLP-nya. Udah di vote ya. Ya, Udah dikunci. perlu apa lagi dok sekarang dokter Weni urain aja aku ngikut. Makmum. Saya pasiennya aja. Oh iya cocok dok, boleh. Enggak nih, apa namanya? Kan ini uh, laki-lakinya perlu 2. Gak apa-apa, nggak harus laki-laki. dok? Kamu Nggak harus sebagai laki-laki. yang penting kan Saya ada jadi istri laki-laki anaknya juga 2 juga boleh, nggak dok. apa-apa, cewek semua. Terima, dok. Aduh. Anaknya cewek juga nggak apa-apa kok. 2. Oke, langsung dimulai sekarang. Iya, langsung aja. Disebutin dulu peran-perannya dok. Mana tadi? Yang lainnya belum dok. Dokter Yudi belum dibagi yang lainnya. Jadi biar nggak Istrinya bingung siapa? nanti. Yang jadi istri belum. Yang jadi anak 2 orang belum. Yang Saya jadi anaknya perawat, aja, saya anaknya dok, anak yang pertama. Oke, Saya jadi istri Udah, boleh. saya anak kedua lah, nggak apa-apa. siap. Yang jadi perawat, Dokter Adrisa. Terus saya dokter jadi Adrisa pasien. 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 Oh, dan Ada saya pasien. jadi pasien. Nggak cukup ya berarti ya? Yang jadi istri cukup nggak sih? Saya Cukup. jadi istri nggak apa-apa, Mbak. Perawatnya? Perawatnya kurang perawat. 1, 2, 3, 4, Harusnya 5, cukup ya. 6. Cukup. Jadi dok, yang jadi Ya dokter kalau Mbak Ayu belum nggak spesialis apa-apa, dokter Mbak Ayu Yudi. perawat boleh. Kemudian Iya, yang jadi Mbak Ayu kayaknya perawat. Mbak Ayu aja perawat ya? Ya boleh. ya sudah. Dokter Adrisa pasien. Yang jadi istri Dokter Tuti. Terujukan loh. yang Dokter, jadi istri siapa? dokter Saya, Tuti. Dokter Tuti, Dok. Tuti. Udah Ya. lah. Ya. Kemudian anak pertama dokter. Terus kalau misalnya ngerjain lagi banyak kerjaan, itu kan ada laptop tuh. Nah, pertama dokter Weni dok. Dokter Weni. Yang kedua dokter Nah,
Iya, memang Saya kan dok, ini dokter Meli. HP laptop Dokter itu Meli. Ya, ya cukup berarti ya. Udah, radiasinya ya. silakan. Masing-masing di apa bacakan skenarionya buat apa namanya garis besar ya. Nanti silakan improvisasi deh. Dokter Tuti bisa dikatasin. Ya, izin saya bacakan. Skenario kasus, pasien Bapak B, 70 tahun, memiliki riwayat diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan stroke yang menyebabkan kelemahan di sisi kiri tubuhnya. Dalam setahun terakhir, ia mengalami beberapa kali perawatan di rumah sakit karena komplikasi DM dan penyakit jantung koroner. Kondisinya semakin menurun dengan gejala disfagia, kesulitan menelan, cegukan terus-menerus, sering sesak napas, dan kesadaran yang berfluktuasi. Situasinya, dokter spesialis kedokteran keluarga yang merawatnya melihat perlunya pertemuan keluarga untuk membahas perencanaan perawatan selanjutnya. Ada dua pilihan utama. Yang pertama, melanjutkan terapi agresif, misalnya pemasangan selang makan, NGT, ventilator jika diperlukan, atau tindakan invasif lainnya. Yang kedua, fokus pada perawatan paliatif untuk menjaga kenyamanan pasien tanpa tindakan invasif yang memperpanjang penderitaan. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara anggota keluarga terkait keputusan perawatan terbaik. Setiap peserta diberikan peran tertentu untuk membantu simulasi pertemuan keluarga dan menganalisa dilema etik dalam kasus ini. Peran yang terlibat, dokter spesialis kedokteran keluarga sebagai moderator diskusi, bertanggung jawab untuk memimpin pertemuan, menjelaskan kondisi pasien, dan memfasilitasi diskusi keluarga. Menghormati keinginan pasien dan keluarga sambil memberikan rekomendasi medis yang berbasis bukti. Yang kedua, dokter spesialis penyakit dalam, kardiologi, neurologi, menjelaskan kondisi medis pasien secara detail dan prognosisnya, membantu keluarga memahami dampak dari pilihan terapi yang diambil. Yang ketiga, perawat kepala atau perawat yang merawat pasien, memberikan perspektif tentang keseharian pasien, tingkat kenyamanannya, dan tantangan perawatan sehari-hari. Yang keempat, pasien, Bapak B, jika masih bisa berkomunikasi, jika mampu menyampaikan keinginan atau harapan terkait perawatan yang diinginkan. Yang kelima, pasien, Nyonya B, 68 tahun, menginginkan agar suaminya mendapatkan perawatan medis yang maksimal dan tetap hidup selama mungkin. Yang keenam, anak pertama, Putra B, 45 tahun, mendukung terapi agresif dengan harapan ayahnya bisa bertahan lebih lama. Yang ketujuh, anak kedua, Putri B, 40 tahun, cenderung mendukung pendekatan paliatif, merasa terapi agresif hanya akan memperpanjang penderitaan ayahnya. 8, fasilitator etik atau psikolog klinis, opsional jika diperlukan membantu dalam aspek emosional dan konflik keluarga dalam pengambilan keputusan. Struktur diskusi pembukaan oleh dokter spesialis kedokteran keluarga, tujuan menjelaskan maksud pertemuan dan membangun suasana yang tenang serta terbuka. Contoh pernyataan, terima kasih kepada seluruh keluarga telah meluangkan waktu untuk hadir. Kami mengerti bahwa ini adalah situasi yang sulit dan emosional. Tujuan pertemuan ini adalah membahas kondisi Bapak B dan membuat keputusan terbaik untuk perawatannya dengan mempertimbangkan kesejahteraannya dan harapan keluarga. Kami akan menjelaskan kondisi medis beliau dan pilihan perawatan yang tersedia. Lalu mendengar pendapat dari keluarga sebelum kita mengambil keputusan bersama. 2, penjelasan kondisi medis oleh dokter spesialis penyakit dalam, kardiologi, neurologi. Tujuan menyampaikan Mungkin informasi bisa di medis dok itu dengan dok. jelas dan Kan realistis. nggak ada. Poin-poin yang disampaikan, kondisi terkini Bapak B
disfagia, cekuan, sering sesak napas, kesadaran fluktuatif. Prognosis medis, jika terapi agresif diberikan, ada risiko komplikasi tinggi dan perpanjangan hidup tanpa kualitas. Jika perawatan paliatif dipilih, pasien akan diberikan dukungan untuk mengurangi ketidaknyamanan. Oke, cukup. Cukup. Hmm, Dr. Yudi. Ya, bisa dimulai sekarang berarti ya. Ya, mungkin bisa mulai Dr. Yudi yang ini Baik, sebagai moderator. siap. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Ini Siap. ya Siang, Dok. Siang dokter. sehat-sehat ya semua ya. Alhamdulillah Ya, sehat Dok. dok. Alhamdulillah sehat, Pak, Dok. Bapak B Saya yang gimana masih Pak sakit. sekarang? Aduh, masih sakit terus ini. Masih sakit Kadang terus makannya? iya, makanannya ini nggak enak semua rasanya. Ya, enggak semua ya. Iya, Baik. ini Jadi tadi cekukan terus. Susah cukup lagi ya. makannya. Oh iya. Kita kali ini akan membahas tadi hasil penjelasan dari dokter spesialis neurologi yang merawat Bapak untuk sama-sama mengambil keputusan kira-kira langkah terapi mana yang akan kita ambil sebagai keputusan bersama ya tentunya. Bagaimana kira-kira menurut Dok, Ibu, bagaimana Bu? pokoknya suami saya kasih yang terbaik dok. Jangan masalahin harga atau uang. Pokoknya yang terbaik aja untuk suami saya dok. Yang penting sehat suami saya dok. Iya Bu, tentunya kita selalu berusaha yang terbaik nih. Cuman kita terbaiknya menurut kita semua kira-kira yang mana yang mau yang agresif atau yang paliatif. Tadi sudah dijelaskan kan, kalau yang agresif diberikan kemungkinan ada resiko komplikasinya tinggi dan perpanjangan hidup tanpa kualitas. Maksudnya ya ada keterbatasan untuk mobilisasi dari Bapak B ini. Kalau yang paliatif akan nanti akan diberi dukungan untuk mengurangi ketidaknyamanannya. Begitu, Ibu. Kalau menurut ini uh, anaknya, anak yang pertama yang mana ya? Saya, Dok. Oh ya, gimana, Bu? Kira-kira. Eh, Kalau menurut saya, Dok, Bapak saya harus mendapatkan perawatan yang terbaik agar bisa pulih sedia kala seperti semula, Dok. Jadi saya akan mendukung apa yang disarankan oleh dokter demi kebaikan Bapak saya. Dua-duanya baik, Bu. Cuman ya semuanya ada lebihnya, ada kurangnya. Jadi tadi eh semuanya dan juga semuanya bukan tanpa risiko, semua tetap ada risikonya. Seperti itu. Kalau yang agresif, kemungkinan membaiknya ada, tapi risiko komplikasinya juga tinggi. Namanya juga agresif ya. Kalau yang paliatif, ya kita slow but sure, eh, cuman bentuk dukungan untuk mengurangi tidak nyamanannya aja. Adiknya, bagaimana menurut Ibu ini? Kayaknya adiknya ya. Iya, ya saya, Dok. Ya, kalau menurut saya ya, Dok, dengan kondisi Bapak yang seperti ini, kalau yang agresif kayaknya apa nggak bikin nggak nyaman, toh, Dok. Kalau misalnya dia kan susah menelan tuh, pasangin GT, pasang apa tadi dokter jelasin toh, pasang selang. Apa nggak nanti malah ini, Dok, malah nggak nyaman, Dok, malah nanti apa nggak ini, ya mengganggu lah, Dok, ya namanya ada benda asing. Apa nggak bagusnya kita yang ini aja ya, Dok, kalau menurut saya. Ya bersifat apa tadi dok paliatif ya dok ya itu dukungan aja dok mungkin kalau didukung sama dokter sama keluarga juga untuk mungkin pelan-pelan makannya apa gimana mungkin agak agak secara emosional mungkin agak penting ya dok ya mungkin dia merasa
tenang, ngerasa nggak dipaksa gitu, Dok. Kalau menurut saya sih begitu, Dok. Kira-kira yang selama ini selalu berada di samping Bapak siapa ya? Saya dok, tapi bapak itu suka ini loh dok, apa namanya, susah untuk menelannya, suka batuk-batuk. Oke, seberapa sering batuk dan sesak napasnya itu? Eh, Setiap apa namanya aktivitas itu jalan sedikit aja sudah sesak dok. Terus setiap minum sedikit aja sudah batuk, sudah kesedak-sedak gitu loh dok. Oh iya, berarti ada sesedak itu juga bikin risiko untuk masuk ke saluran napas ya. Iya dok. Ini akan menambah sesak. Baik. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Enaknya Pak, kan rencananya tadi oleh dokter sarafnya tadi disarankan untuk pasang ini Pak, selang makan supaya makanannya lebih bisa masuk, lebih optimal, tidak masuk ke saluran pernapasan, tapi ya itu memang mengganjal, agak kurang nyaman Pak. Ya, gini, dokter. Saya ini kan sudah 70 tahun, sudah tua, sudah banyak sakit macam-macam ini dokter. Jadi ya, saya pinginnya ya yang enak aja lah dokter. Karena ya saya ini ya udah nerimo lah. Kalau Tuhan sudah mau panggil saya juga tidak apa-apa. Ya, yang penting ya jangan saya sangat menderita sekali gitu dokter. Gitu ya. Izin perkenalkan, saya kepala perawat di sini. Dari pembicaraan yang Bapak, Ibu, dan anak-anak sharing tadi, saya memahami kekhawatiran untuk pemilihan bagaimana kalau kita mengikuti perawatan yang lebih agresif dalam hal ini pemasangan selang. Insya Allah kami pastikan sebenarnya pemasangan selang itu justru untuk mempermudah Bapak untuk mendapatkan intake ataupun nutrisi dan masukan. Karena kondisi Bapak yang sering tersedak, kemudian susah menelan, itu sangat resiko tinggi untuk tersedak dan makanan ataupun cairan tidak optimal bisa masuk ke paru-paru. Kemudian kalau misalnya, oh Bapak cuma bisa masak, makan, minum 1 sendok nih, kita khawatir kalau terjadi pembiaran seperti itu, dampak lainnya adalah seperti dehidrasi atau nanti kebutuhan untuk kalori makanan dan yang lain-lain malah terabaikan dan timbul penyakit baru lainnya. Termasuk Bapak kan ada juga dengan sakit jantung ya Pak ya. Tindakan Ya, yang lainnya kan dokter tadi juga sudah menganjurkan seperti kita mau ada pemasangan alat jantung tersebut. Nah, kemudian eh, mengenai Bapak yang sering sesak, anjuran untuk keperawatan lainnya adalah memang pembatasan aktivitas. Kemudian nanti akan saya bantu jelaskan penggunaan oksigen yang bisa tersedia di rumah. Jadi untuk perawatan sehari-hari insya Allah kami siap mendampingi jika Bapak, Ibu, dan anak-anak bisa memilih sesuai dengan anjuran dokter yang agar mempercepat intinya sih kami juga ingin mendapatkan Bapak Ibu paham apa uh, yang terbaik untuk terapi lanjutan Bapak karena kami juga ingin mendapatkan perawatan yang maksimal seperti yang Ibu inginkan tadi. Tuh. Kalau misalnya nanti tetap pilihannya untuk melakukan pilihan hanya yang tidak invasif atau tidak agresif atau ada paliatif itu juga monggo. Tuh. Walaupun nanti untuk apa pemulihannya itu agak lebih pelan-pelan tapi tetap akan kami dampingi. Saya rasa sementara itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu, tapi saya siap jika Bapak Ibu nanti menginginkan pendampingan dari sesi keperawatan lebih lanjut.
Karena saya paham pasti Bapak Ibu takut pakai selang sakit. Tetapi kalau nanti bisa kita masukkan secara perlahan dan membuat nyaman, insya Allah tidak kok. Tidak seperti yang dikhawatirkan. Iya, terima kasih. Jadi gimana nih Bapak Ibu semua? Semua tetap ada resiko. Cuma kalau misalnya dengan terapi agresif, masih ada kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Jadi ibaratnya kalau kita lapar, kita ke dapur, belum tentu di dapur ada makanan, tapi masih ada kemungkinan ada makanan di dapur. Tapi kalau kita tidak ke dapur ya, kita akan tetap lapar. Oh, Begitu. saya lebih setuju terapi agresif, Dok, karena membuat ayah saya lebih baik lagi dan lebih cepat sembuh kalau menurut saya ya, Dok ya. Tapi Oh dokter, iya. Kalau boleh saya tanya dokter? Iya, silakan Nah, Pak. kalau saya dipasang alat-alat itu, apa nggak nanti saya nggak bisa apa-apa? Saya hanya bisa di tempat tidur saja gitu. Bagaimana itu dokter? Oh, masih bisa, Pak. Masih bisa nanti kalau kondisinya stabil, itu masih tetap bisa. Nanti bisa pakai dengan kursi roda, masih bisa, Pak, ambulatori. Tapi kalau kalau masih tetap bisa juga nanti untuk latihan fisioterapinya ada nanti pendampingnya juga dari tim kami untuk kunjungan untuk fisioterapi. Jadi secara bertahap, Pak, nanti, Pak. Oh, jadi saya tidak hanya di tempat tidur aja kan gitu dokter? Tidak, Pak. Iya, nanti keluarga juga eh, oleh perawatnya nanti akan diajari juga bagaimana cara eh, ambulatori atau eh, memindah memindahkan atau mengajari untuk mengajak Bapak untuk bergerak. Begitu. Miring kiri, Waktu di, miring kanan, duduk jika mampu dan itu semua tetap bertahap, Pak ya. Nggak ya. bisa Nah, langsung berdiri, jalan dan lari begitu. nanti waktu dipasang selang itu sakit sekali nggak itu nanti dokter? Oh enggak Pak, cuman agak sedikit ganjel Pak. Oh gitu. Tidak sakit kok. Masih lebih sakit di operasi Pak. Oh iya, ya. Terima kasih Iya, dokter. iya. Gimana Ibu dan Adik? Kalau saya sih yang penting yang terbaik aja dok buat suami saya dok. Iya. Ya, Gimana? iya, dok. Saya juga sebagai anak yang mendukung ya dok kalau memang ternyata tindakan itu memang lebih banyak memberi efek yang bagus untuk Bapak. Saya setuju dok. Saya Baik. sebagai anaknya menyerahkan semua kepada dokter. Iya. Terima kasih dok. Iya, terima kasih semuanya. Jadi, Alhamdulillah kita sepakat ya untuk terapi yang agresif ya. Iya, Dok, sepakat. Oke. Ya, Nah, Dok, yang Bapak. penting Mantap. suami saya sehat dok. Iya, iya. insya Allah Ibu, kami siap mendampingi. Kami paham Biarpun rasa jelek nggak ada kekhawatiran. gantinya itu dok suami saya dok. Iya Ibu, kami paham rasa khawatir, tapi insya Allah kita sama-sama ikhtiar ya Ibu, Bapak semuanya. Kita pasti insya Allah Hmm. berikan yang terbaik. Ayah yang semangat ya, ya. Ya, yang penting saya sehat gitu. Anak-anak sayang semua. Iya, ya. Iya ya, semua Oke. sayang ayah. Baik, kalau sudah ini ada tanda tangan persetujuan untuk dilakukan tindakan dan akan kami catat di rekam medis, nanti akan kami tindak lanjuti dengan ah, tim medis yang lain ya, Bapak Ibu sekalian. Masih adakah yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Sudah Mas, dokter, terima Dok. kasih Udah dok, banyak. udah cukup dok. Oke, sudah jelas. Baik, bisa kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Untuk itu, Mudah-mudahan apa yang Dokter menjadi Yudi, ikhtiar kita membawa hasil yang Dokter Yudi, baik. untuk poin nomor 5, dokumentasi dan rencana tindak lanjut, itu belum dikomunikasikan tuh yang poin nomor 2. Rencana perawatan harus dikomunikasikan dengan tim medis lain. Sebetulnya dalam conference ini kita bisa mengeksplor sumber daya keluarga dan yang dibutuhkan oleh pasien apa. Bisa match nggak?
Nah, ini kan tadi baru kesepakatan pilihan terapinya kan. Nah, dalam Iya. pilihan terapi tersebut dibutuhkan apa saja? Mungkin bisa dijelaskan oleh dokter dan perawat. Nah, keluarga ini akan berbagi peran nih, gitu. Apa namanya? Ada kesepakatan nggak untuk peran-peran tersebut? Nah, seperti itu. Jadi nanti yang rencana tindak lanjut dari family meetingnya jelas. Oh, siap dokter. Misalnya nanti kalau misalnya nanti kita lakukan pemasangan NGT, nanti tolong Ibu untuk membantu bagaimana cara memasukkan cairan atau anak yang pertama karena satu rumah, bagaimana cara untuk membersihkan atau yang lain gitu ya dok, yang maksudnya ya langsung diputuskan Iya, pembagian peran. iya, betul. Jadi nanti siapa yang apa kan banyak nih yang ininya yang menyediakannya siapa, yang ininya gitu kan. Jadi nanti dalam bayangannya itu keluarga bisa berbagi peran dan mampu ya. Oh, saya takut gitu kan ada yang perempuan ya di rumah ya. Takut tapi sayanya gitu. Gimana ya misalnya kan takut salah apa gitu ya istilahnya ya atau seperti apa gitu di situ. Sekalian dengan melatihnya juga atau baru membagi tugasnya aja, Dok? Iya, melatihnya kan nanti kemudian. Jadi siapa nanti kan akan dilatih gitu. Ya kan? Ini kan baru rencananya. Dari rencananya membuat rencana kita itu mungkin untuk dilakukan karena yang dibutuhkan itu tersedia atau mampu disediakan oleh keluarga. Kan penting itu dari biaya, dari waktu, dari SDM yang standby atau seperti apa gitu. Iya, Dok. Baik, Dok. Di rumah yang nanti kan bapaknya akan dipasang selang makan ya. Iya Jadi dok. pemberian makanannya bentuknya cairan dan harus dimasukkan ke dalam selang tersebut. Kira-kira siapa yang ini bisa standby secara rutin Nanti Aduh, kalau memberikan kalau ibu makan. mah nggak bisa lah dok, nggak ngerti. Saya mau udah tua dok, mungkin anak-anak aja. ya dok, nanti saya pas kalau saya kerja nanti saya akan minta tolong ke adik saya untuk datang dok. Iya, Dok. Nanti Maaf kami dok, berbagi. saya mau bertanya, apakah itu Ya, makanannya nanti hanya berupa cairan susu atau boleh makanan yang kayak di blender gitu ya dok ya? boleh. Yang penting cairannya eh, namanya cairan berarti makanannya sifatnya cair ya. Hmm. Bukan yang padat atau yang lunak juga nggak bisa karena nanti akan susah untuk masuk ke dalam selangnya. Berarti setelah di apa kita haluskan blender itu tetap ditambah air ya dok ya, biar tidak Iya, sebar. iya. Dan jangan lupa juga untuk rutin membersihkannya. Nah, untuk Caranya keperawatan sehari-hari, eh, ibu perawat bisa menjelaskan kepada pasiennya untuk gimana Ibu perawat, Ibu Ayu? Oh iya, Caranya? oke. Nanti saat Bapak nanti kita pemasangan NGT akan dijelaskan sebentar. Maaf sebentar. Saya lagi parkir. Bentar ya. Sebentar. Dok, jelasin yang lain bentar dok. Saya lagi ini apa? Parkir bentar ya, takut nanti nabrak bentar. baik. Oke, jadi nanti eh Bapak kan nanti dipasang eh, apa selain selang ini, selang makan juga harus rutin ya di digerak-gerakkan. Jangan cuman standby jangan cuman baringan aja karena nanti akan menyebabkan terjadinya luka di tempat yang terjadi penekanan terus-menerus. Apalagi Bapak kan terkena stroke ya. Uh, dan selain menggerak-gerakkan juga dilatih pelan-pelan secara bertahap biar ototnya tidak semakin mengecil. Begitu. Kira-kira Ibu bisa nggak Bu? Kalau bantu-bantu sedikit bisa saya dok, nanti saya usahakan dok. Nanti dimiring-miringin gitu maksudnya dok ya.
Iya, miring kanan, miring kiri, dibantu duduk pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau duduk sendiri sudah kuat, nanti bertahap mulai berdiri begitu dan seterusnya. Yang jelas menyesuaikan dengan kemampuan bapaknya. Nanti ada tim kok Bu yang akan mengajari tim dari rehabilitasi medis ya untuk uh, melatih bapaknya. Nah, izin tadi kita masih lagi bicara tentang pemasangan selang ya. Nanti insya Allah kalau nanti keluarga menyetujui pemasangan selang atau dalam istilah medis ini NGT, Bapak akan dipasang pasti di rumah sakit Bapak Ibu. Tapi di rumah sakit selama Bapak dirawat kita akan mengajarkan kepada Ibu atau Ananda bagaimana cara memberikan makanan cair ke Bapak. Seperti nanti sebelum diberikan kita cuci tangan dahulu, kemudian dibersihkan di area sekitar hidung dan mulut, kemudian dibersihkan selang NGT-nya, kemudian nanti bisa dimasukkan makanan pencairan, kemudian jika nanti diputuskan sama dokter, oh ini pemasangannya agak lama, itu akan ada juga penggantian secara berkala tetap di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi sambil tetap ini kita pantau apakah nanti si Bapak sudah mulai bisa refleks menelannya. Oh Bapak udah jalan tersedak atau sudah mulai bisa mengunyah gitu. Itu sambil juga pelan-pelan kita nilai. Nanti akan tetap kami dampingi kok. Akan diajarkan saat di rumah sakit saat ada kami. Gitu, Bu. Ada yang masih mengganjal atau ini yang mau ditanyain? Dok, tanya Nanti untuk pemberian makanannya sama aja ya dok, 3 kali sehari juga. Untuk makanannya nanti dokter spesialis penyakit dalam dan dokter gizi Ibu yang akan lebih menjelaskan secara detail. Tapi kurang lebih untuk makan tetap 3 kali makan seperti kayak kita biasa Bu, ada makan pagi, siang dan malam. Kemudian tetap ada di selang, ada makanan selingan. Nah, bagaimana nanti cairannya butuh berapa banyak akan kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak. Insya Allah tetap tercukupi dan lebih terpantau. Oke dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Perawat. Ya, sama-sama, Ibu. Jadi jadi nanti ya kita semua saling bekerja sama ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang perlu dikonsulkan di luar pertemuan ini, nanti bisa menghubungi kami. Nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Begitu. Kami siap membantu. Kita sama-sama berikhtiar. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Amin, amin. Semoga Untuk nanti jenis makanannya ataupun oh ini boleh pakai susu nggak atau makanan cairnya juga akan kita jelaskan lebih lanjut ya Ibu Bapak ya. Bapak juga nanti ini pakai BPJS kan? ya Iya, pakai BPJS. Nah, nanti dokter spesialis penyakit dalam mungkin kerjasama juga dengan konsultan dokter gizi kita juga akan meresepkan beberapa produk cairan tambahan atau pengganti makanan ya, cairan pengganti makanan untuk Bapak selama melalui perawatan. Tetapi misalnya ada yang bersedia, Bapak Ibu juga kami harap juga ada tambahannya kalau misalnya ada beberapa yang harus ditambahkan. Berarti dok, untuk jatah makanannya Nyai, kita pakai yang dari rumah sakit dulu, nggak kita bikin dari rumah sendiri ya dok ya? Ya, nanti diajarkan Ibu, Bapak kan masih dalam perawatan rumah sakit, nanti akan diresepkan dokter mengenai cairan tambahan atau pengganti makanan, kemudian nanti akan diresepkan untuk yang dibawa pulang, tetapi makanan cairan lainnya makanan cairan tambahan yang bisa nanti Ibu atau Bapak Ibu atau Ananda buat nanti juga akan kami dampingi, akan diajarkan. Untuk terapinya dok, apakah di rumah tetap bisa dilanjutkan? Fisioterapi untuk
struknya. Fisioterapi ya nanti tetap akan diajarkan juga untuk yang di rumah, tetapi tetap ada jadwal untuk berkunjung ke rumah sakit ya. Baik dok, terima kasih. Iya, jadi sekarang ini karena masih dalam perawatan, nanti setelah tindakannya semua selesai dilakukan, kondisi Bapak stabil, baru nanti dilanjutkan perawatannya di rumah. Cukup ya? Ya Gimana? dok, cukup dok. Eh, Bapak, Ibu, Udah dok, saya terima aja. terima ya. Ibu Baik, dokter. perawat, ada yang mau ditambahkan, Ibu? Atau sudah cukup? Insya Allah cukup dari saya. Terima kasih dokter. Ya, kita tutup ya Terima kasih pertemuannya. banyak ya. Nanti saya akan mendiskusikan lagi dengan uh, timnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. banyak ya dokter. Iya, sama-sama Ibu. Ya, baik ya. Sudah expert ya, udah pengalaman ya. Kalau di rumah sakit family meetingnya sebenarnya malah lebih sederhana ya. Bener nggak sih kalau di ICU gitu? Iya bener banget dok, inform Oh, concern nggak set 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 set. iya, inform consent terus tanda tangan ya. Tanda tangan Kayak ya. satu arah malah dokter ya. Benar. Ya itu sebenarnya kekurangan ya, kekurangan dari yang seharusnya gitu. Sebenarnya family meetingnya sebenarnya harusnya sama, ada emosional, ada edukasi, ada apa sumber daya dan sebagainya. Tapi kan nggak sempet ya spesialis kita untuk seperti itu. Eh, Sekarang masih ada Kadang dilema sisa juga, Dok. waktu ya, 30 menit lah, kurang lebih 20 menit lah. Kita diskusi ya. Ini ya, tugas refleksi untuk peserta pelatihan. Ini kita diskusi dulu nih sebentar. Ya, kira-kira tadi pendekatan dokternya udah tepat belum, misalnya gitu. Kemudian prinsipnya apa saja yang diterapkan, strategi komunikasi yang paling efektif dalam diskusi ini yang seperti apa sebenarnya. Apakah tadi udah cukup, ada perbaikan yang seperti apa gitu. Kemudian cara meningkatkan keterampilan komunikasi dalam situasi yang serupa. Kira-kira yang akan datang nih kalau kita mau pelatihan misalnya ya, strategi komunikasi pelatihan mana nih yang bakalan kita pilih misalnya. Itu contoh aja sih dalam ini arah diskusinya. Silakan dokter semua berdiskusi. Tadi tadi lupa menggali ini ya, kesibukan masing-masing anggota keluarga ya. Iya, karena ini kan pemberian makanan itu kan jadwalnya lumayan lumayan padat itu dalam Iya. 24 jam. Jadi mungkin perlu digali benar itu kemungkinannya bisa dilaksanakan atau tidak oleh keluarga, apalagi tadi ibunya bilang dia sudah tua, sedangkan anak cuma dua, satu bekerja. Nah, kemungkinan itu mungkin perlu kita gali lagi gitu untuk pemberian makanan yang melalui NGT secara rutin seperti itu, dokter. Kalau dari diskusi tadi dokter untuk yang kita bahas tentang penggunaan prinsip etik dari otonomi, tadi dokter sudah menanyakan, menurut saya sudah mencakup tentang otonomi, dokternya sudah menanyakan bagaimana Bapak, apa pilihan Bapak setelah kami jelaskan mau paliatif kah atau kita mau yang lebih agresif. Jadi dan pilihan pasien sudah ditangkap oleh dokter SPKKLP-nya sehingga unsur dari otonominya juga sudah terpenuhi. Untuk yang benefits sama non malefinsnya itu menurut saya juga tadi sudah dijelaskan walaupun memang belum tereksplor secara lebih lagi apakah manfaatnya apa saja ataupun kerugiannya apa saja karena mungkin tadi kasus medisnya
agak kompleks ya dokter, tapi kurang lebih sudah ada gambaran tentang prinsip etik tersebut. Kemudian tentang prinsip yang justice, mungkin di sisi ini seperti apa ya, saya juga agak lupa. Tadi justice itu, hmm, Medis, psikologi, sosial. ya enggak. Kalau dari sisi justice-nya, Apa sih ini? kita dalam diskusi kita tadi udah dapat belum ya? Sudah dapat adil semua, Ada semua ditanyakan dan ya ini semua dok ya. ditanya, tidak ada Oh unsur ya, paksaan, kan oh begitu ya benar. Berarti sudah terpenuhi kita ya dok. penuh ya. Iya. Oke, jadi Terus kita penjelasan kita penyakitnya memuji memang jelas, kita memuji penjelasan diri kita sendiri. tindakannya. Jadi prinsip etik dalam diskusi tadi, alhamdulillah insya Allah terpenuhi. Tuh. 5 unsur ini apa? Etik sudah terpenuhi ya, Dok ya. Kan Ya, Oke, komunikasi Mungkin terbuka. ini tadi kan agak lebih lancar kan karena tidak ada yang ngotot-ngototan untuk menentang seperti itu salah satu pihak. Jadi kan mungkin kalau di lapangan ya kita akan berhadapan yang awalnya kan tadi bertentangan dokter dua anaknya, tapi anak kedua kan tidak setelah setuju. dijelaskan bagaimana kita mau bisa dokter Rem bilang, oh ini kayaknya kalau yang agresif kayaknya lebih bagus untuk kemungkinan kayak dubiat bonamnya lebih bagus lah, ke depannya penyembuhannya lebih baik, dan ibu perawatnya katanya siap mendampingi dan menjelaskan bagaimana perawatan di rumah. Jadi terpengaruh anaknya. Akhirnya sepakat jadinya dokter. Cuman mungkin Delala kalau di anaknya lapangan, masih bisa ini, kalau di masih lapangan mungkin berubah. anaknya ini masih dok, bisa nerima. Beda Bisa kalau nerima. di belakang udah iya kalau ngotot-ngotot di dulu. lapangan Ya, pakai beda cara kalau anaknya, marah-marah biasanya berantem iya, dulu. anaknya orang Lampung ya. Kamu mau ngurus bapak kamu, Menyebut nanti kamu suku. nggak mau ngurus. Tadi kira-kira sudah ini belum ya? Sudah bersikap netral belum tadi dokternya ya? sudah netral. Udah netral ya? Karena Tidak semua mengarahkan ya. dikasih kesempatan untuk memberikan ya apa Mungkin namanya tadi pendapat semua dan Terus juga realistis juga yang hmm, disampaikan kan gitu. dokternya juga kan tadi menjelaskan gimana baiknya perawatan ini, efek sampingnya. Jadi akhirnya eh, anak keduanya pun terpengaruh untuk mengikuti yang agresif, Dok. mungkin tadi itu ini aja dok, ada beberapa yang bahasa medis tetap kita gunakan ya kan. Kadang kalau masyarakat awam itu benar-benar sama sekali belas nggak tahu apapun tentang bahasa medis. Ini kita Iya, agak nerima karena memang kita paham gitu dok. iya. Karena bingung dia mau ngambil bahasa ininya apa ya? Bahasa bahasa awamnya. Strategi komunikasi yang paling efektif kira-kira apa? Mendengarkan aktif kali dok. Tadi kan sudah juga kita dilakukan ya dok. Jadi Ya, dokternya kemudian mendengarkan aspirasi semua dari keluarga, dari pasien seperti itu. Terus strategi. bahasa dokter udah bagus kok dok. Maksudnya walaupun mungkin ada selipan bahasa medis, tapi bahasa umumnya ya lumayan sih dok. Cukup jelas dalam memberikan penjelasan dari mulai mungkin itu tadi ya dok. Masalah penyakitnya sama kemungkinan pemasangan NGT itu bagaimana. Mungkin ada tidak nyaman segala macam. Jadi komunikasinya jelas. Terus dokternya juga Itu dok. menampilkan komunikasi yang baik dok, apa maksudnya menghormati emosi yang muncul dari pasien, dari keluarga, seperti itu dok. Oke, berarti ya, ya, ya. Konflik, refleksi, kemudian Kalau untuk meningkatkan keterampilan komunikasi,
ya terus berlatih dan Terus berlatih ya. pengalaman itu. Makin Mengikuti banyak pelatihan komunikasi medis, kira-kira ada nggak ya pelatihan komunikasi medis? atau Ya mungkin di apa, SPKLP ini ya dok, yang lebih banyak. komunikasi Soalnya kayaknya Banyak ada ilmunya. apa namanya komunikasi efektif kayaknya ada sih, komunikasi pernah efektif. dengar. Iya. Cuman kalau untuk kondisi-kondisi sensitif kayaknya agak susah dong. Misalnya nih, eh, pasien datang, anak umur 16 tahun keluhan muntah-muntah, udah 2 minggu, setelah diperiksa PP tes positif gitu, untuk menjelaskan ke orang tuanya yang notabene orang tuanya itu termasuk orang terpandang gitu di daerah situ. Itu susah mengkomunikasikannya. Ada pelatihan etika medis juga sih dok. Ada ya. Iya, kalau kalau kami di HIP itu ada pelatihannya dia dikasih dengan etika medis. Jadi kadang-kadang untuk komunikasi efektif ini yang sering hambatan itu ya masalah waktu. Iya betul. Pasien banyak, kemudian capek, ya akhirnya ya ngomongnya yang cepet-cepet aja. Seperti itu sih, memang yang sering sekali menjadi hambatan ya, sering terjadi masalah konflik ya sama keluarga pasien ya seperti itu sih, karena keterbatasan waktu kita lah, batasan waktu, kemudian ya pasien banyak, mau cepat-cepat, nah jadi itu kadang-kadang ya akhirnya ya emosian begitu, dokter. Betul dok. Ya, Apalagi kalau ya. kayak di Jadi kalau tadi ya saya apa namanya komentar sedikit ya dokter ya. ya dok. Kalau komunikasi memang judulnya akan satu ya, komunikasi efektif gitu ya, dokter pasien. Tapi kasusnya itu nanti akan banyak sekali. Tadi contohnya dokter Yudi bilang ya, eh, sebenarnya ada pada kasus-kasus sensitif. Nah, tadi dokter siapa tadi ya, yang kasus HIV misalnya. Itu juga seperti itu pada kasus-kasus sensitif. Nah, ini komunikasi efektif dalam family conference misalnya. Itu seperti apa? Jadi memang satu Aduh, namanya komunikasi efektif, tapi itu menjadi agak berbeda ketika menghadapi kasus-kasus yang berbeda juga gitu. Dan itu memang ada pelatihan-pelatihannya dong sebenarnya gitu. Cuma sebenarnya kalau secara apa ya, secara umum ya, strateginya apa yang kita harus kedepankan? Sekarang saya tanya gini, tadi kan tercetus saya tadi udah netral belum ya posisinya? Benar nggak dalam suatu kita sebagai moderator dokter sebagai di family conference ini kayaknya tadi sih nggak ini ya tidak apa namanya saya nggak tahu secara detail apa secara pasti karena saya tidak mengikuti utuh paparannya dokter Ali tadi ya karena saya lagi ada kelas juga. Tapi untuk diskusi kita deh, apakah betul dokter itu benar-benar harus netral seperti juri, seperti wasit gitu di dalam family conference ini? Sebenarnya kalau dokter itu satu memang harus netral ya dok, tapi ada saatnya dia harus mendesak untuk pasien agar mengambil keputusan, maksudnya pengobatan ini harus gitu loh dok. Eh, Mewajibkan bahwa ini yang terbaik gitu. Iya, ya. Jadi kata lainnya apa itu dok? Netral tapi mewajibkan yang terbaik. Mengarahkan dok. Mengarahkan, betul ya. Dan satu clue-nya lagi adalah bagaimana itu muncul dari pasien atau keluarga pasien. Jadi kita yang enggak, kita seperti memihak, yang benar yang agresif nih enggak. Jadi kita bisa lebih apa nama mengedukasi tadi ya. Ini kalau yang agresif ini sepertinya keuntungannya begini gitu kan. Bapak, Ibu nih misalnya tadi yang apa namanya tuh yang maunya paliatif aja nggak mau pasang NGT nggak mau pasang selang kalau nanti bapaknya itu kesedek lagi kemudian dia sesek dan itu sering ibu gimana meresponnya stres nggak gitu takut nggak misalnya gitu ya oh iya ya saya takut saya tersetres gitu apalagi kalau komplikasinya kalau sering-sering dia bisa pneumonia gitu loh ya kan
Nah, itu maksudnya. Jadi tidak seperti memihak. Jadi kita netralnya dalam tanda kutip, tapi kita sebagai dokter harus tetap mengarahkan kepada yang terbaik sesuai dengan keilmuan kita gitu. Tapi bagaimana caranya? Ini family conference yang kalau saya ngajarin mahasiswa itu eh, bagaimana kita merekayasa dalam tanda kutip mengarahkan tadi supaya itu muncul dari si anggota keluarga gitu. Tanpa kita terkesan memihak ya. Netralnya itu udah benar dengan semua diberi kesempatan bicara, mengeksplor ketakutannya, kekhawatirannya, gitu kan, harapannya itu yang semua anggota itu. Kemudian mereka juga mengambil peran. Tadi udah bagus tadi, saya bisa gitu. Nanti kalau saya kerja adik saya, oh itu bagus ya. Mari kita apa namanya? Kira-kira apa lagi nih yang akan mengganggu atau apa kendala yang mungkin timbul nih gitu. Seandainya siapa yang bisa mengambil peran? Oh, kalau anak saya dua-duanya lagi pas nggak bisa, saya kan udah setiap hari ngelihat juga, misalnya si ibunya, istrinya ya, misalnya seperti itu. Oh, berarti mereka udah ini nih mengambil peran masing-masing. Dokternya tinggal wrapping aja, menegaskan gitu, merespek ya bagus ya keluarga ini saling dukung dan seterusnya gitu. Kurang lebih ya ininya apa namanya untuk strategi komunikasinya yang harus kita ini kan tadi memunculkan memunculkan sumber daya, kemudian merespon apa namanya eh, memberikan respek ya terhadap pendapat anggota keluarga, ya. Kemudian ada satu tadi yang belum, tapi nggak muncul sih. Ini suatu hal yang negatif, tapi nggak muncul, yaitu tidak menghakimi. Itu salah itu kuno itu, misalnya gitu kan menghakimi itu yang punya pendapat yang seperti itu nanti nggak nyaman, ya. Kayak gitu mah cara-cara orang yang tidak berpengetahuan tuh. Nah, itu kan menghakimi tuh. Jangan sampai kita yang ini loh cara yang baik yang saya sarankan. Nah, kata-kata menghakimi seperti itu termasuk strategi ya yang tidak boleh keluar dan tadi juga memang nggak ada sih. Ya, ini sekadar sharing aja, feedback aja ya. Nanti dokter semua bisa kan ini tugasnya saya nggak ini nih masih ke dalam kelompok atau individu nih diskusi rangkumannya. Kelompok tentunya. Kelompok ya. Kelompok dok. Ini Kalau kelompok dok. Iya, berarti nanti tinggal di ini aja lah ya, ditulis kembali yang tadi kita diskusikan. Baik dokter. Iya. Terima kasih Kira-kira dokter. ada lagi yang ingin kita diskusikan? Peserta dan kelompoknya melakukan peran ya, bermain peran sesuai dengan skenario. Kesimpulannya apa nih? Satu kata kayaknya ya. Komunikasi efek. Dua kata. Bukan. Pertanyaannya sesuai nggak gitu kan? Eh, Apa ada yang bikin skenario yang di luar ini? Peserta telah melakukan Sesuai ya? Iya. sesuai, Sesuai sesuai. ya. Cuma memang ada penyesuaian karena kan nggak ada dokter spesialis penyakit dalamnya, ya tidak ada lagi tadi itu. Tapi semuanya kayaknya perannya dengan peran masing-masing kan ya, nggak yang kemudian si perawatnya kok jadi atau ada anaknya ternyata ini yang jadi perawat malahan nggak kan? Jadi kan semuanya bermain sesuai dengan perannya. Ya. Apalagi ya. Ke bawah ada lagi nggak dok itunya Habis kayaknya. pertanyaan? Cukup Nggak ya? ada dok. Cukup. Habis ya. Selesai, Satu, dua, Dok. tiga. 1, 2, 3 aja. Iya, berarti cukup ya. Ada strategi apa namanya dalam konflik ya. Sebenarnya ini juga strategi mediasi ya. Dokter atau tenaga kesehatan itu bisa menjadi mediator juga. Nah, dalam hal ini misalnya tadi konflik, tapi ini kan konfliknya ringan ya. Eh, Strateginya adalah mendekatkan persamaan. Jadi dalam komunikasi itu tadi ya tujuannya kan sama-sama ya untuk kebaikan Bapak. Jadi mendekatkan persamaan. Jadi tidak merasa bahwa tadi kan awalnya kita disuruh milih nih. Padahal sebenarnya nggak benar-benar milih loh gitu. Harus A tidak B gitu. Jadi mendekatkan persamaan, kemudian memperkecil perbedaan.
Nah, memperkecil perbedaan tadi kan dengan edukasi, apa segala macam itu tadi bisa tercapai. Izin dokter, boleh Iya, nanya dok? iya Saya silakan. tuh eh, punya satu kasus dok. Jadi saya kan di puskes itu memegang HIV. Yang saya agak selalu kesulitan adalah ketika harus menotifikasi pasangan, sedangkan pasiennya itu tidak mau mengungkap status dia ke pasangannya tersebut. Sama sih dok, pertanyaannya dengan dokter Tuti, kalau ini bedanya anaknya yang menderita HIV, tapi orang tuanya tidak boleh tahu. Itu bagaimana ya dok? Kembali lagi ke etik dulu, ya. Jadi etiknya dulu. Etiknya bahwa pasien ini kalau di sini kita mainnya di mana nih? Kan ada 4 nih kaidah bioetiknya. Otonomi, Otonomi, beneficence, otonomi dok. iya. Otonomi. Otonominya dulu, otonominya apa? Ya, terus bagaimana dok cara kita mau menotifikasi pasangan itu tanpa kita membuka status si pasien. Sedangkan kan bingung kan, ngapain saya tiba-tiba disuruh cek dok, orang saya nggak ada keluhan apa-apa kayak gitu dok. Iya, pada prinsipnya karena dia punya otonomi, dia punya hak untuk merahasiakan itu yang menjadi dasar. Kemudian dalam mengupayakannya berarti kita harus gimana nih? Apa maksimal yang bisa kita lakukan? Supaya dia mau merubah otonominya kan? Pendekatan ya dok? Benar. Pendekatan, Bang. Edukasi, kita konseling gitu. Edukasi. Pada kondisi-kondisi tertentu, apakah Anda merasa cukup bahagia, apa namanya, menyimpan ini sendiri gitu kan, dan seterusnya itu, ya. Apa kira-kira respon ketika orang tua Anda tahu? Apakah dia seperti apa? Kita mencoba mengurainya satu-satu gitu loh. Dia marah, akan ngusir, atau seperti apa. Pada akhirnya gitu, apakah orang tua Anda tidak akan eh, memaafkan, tidak akan merawat Anda gitu. Kira-kira nanti kan dia menjawab, ya pada awalnya pasti orang tua saya marah misalnya. Tapi saya yakin orang tua saya masih menyayangi saya dan mau merawat saya gitu. Saya butuh orang tua saya. Itu proses konselingnya di situ. Tapi ya kita harus menghormati otonominya di awal. Berarti emang kita harus lebih pendekatan kepada pasiennya dulu ya dok ya. Iya, karena haknya itu nomor 1 yang ada di dalam undang-undang. Nanti kita salah kalau melanggar otonomi pasien. Berarti kita eh, berusaha merubah pendapat dia itu dokter ya, Iya, dengan untuk ya, dengan akhirnya dia berbagai mengizinkan. mengizinkan gitu. Hmm. Dengan kita dengan pendekatan kita, penjelasan kita tentang penyakit dia itu dan risikonya terhadap yang di sekitarnya seperti itu dokter. Iya, benar. Karena itu ada di dalam undang-undang ya, isi dari rekam medis itu hanya boleh diketahui oleh pasien, gitu kan, dan dokter yang merawat. Ketika ada yang lain tuh harus dengan seizin pasien. Apabila pasien tidak dalam keadaan yang kompeten, artinya misalnya dia tidak sadar, anak-anak, nah ini baru ada pertimbangan khusus. Ketika dia posisinya kompeten harus seizin pasien. Kita nanti salah gitu kalau ini apa melanggar itu. Maksudnya bisa jadi masalah hukum itu. Iya. Tapi menarik tadi kasusnya Dokter Yudi tadi ya, anak perempuan, hamil gitu-gitu ya. Itu memang ini yang harus dipelajari. Ya akhirnya kita kan kalaupun kita bisa itu kita trial by apa coba-coba ya kan. Bisa ini, bisa salah, bisa benar gitu kan ininya. Nah, dalam SPKKLP itu semua dipelajari teknik-teknik komunikasi.
Saya Kalau nggak dulu saya nggak saya mengatakan harus dengan SPKKLP bisa menguasai itu ya enggak ya. Tapi ini memang ada ininya kurikulumnya ya untuk skill komunikasi dalam situasi-situasi sensitif, situasi dalam kasus yang sulit itu seperti itu. Ada lagi sharing kita? Kita tunggu digeret atau gimana nih? ya, Kapan-kapan bisa ketemu ya. siap Ya, dok. siap dokter. Jadi Siap, di Dok. ini kelompok 4, kelompok 5 ya yang Lampung. Ada berapa kelompok yang reguler? 12 Program dok. juga kayaknya ada berapa dok di Lampung? Ada di beberapa kelompok ya. 456 dok kayaknya. Oh, 456. Dengan Dokter Adrisa tadi ya. Dokter Adrisa panggilannya siapa sih? Kalau biasa dokter Aris, kalau pendeknya. Oh, Dokter Aris. Biasa nih ya, lidahnya orang Indonesia pasti simplifikasi nama ya, Dok. Ya, dipendekkan. Iya. Agak saya harus hati-hati gitu loh, biar nggak kebelibet gitu. Ya, baiklah. Alhamdulillah ya, dokter semua sore hari ini. Tadi kita sudah role play, kemudian kita juga sudah diskusi ya, refleksi tentang kasus tadi, masalah etik dan konten dari Family Conference. Saya kira tadi udah bagus sekali pencapaiannya, udah kita lakukan, tidak ada latihan dulu ya, dengan pengalaman kita ya, saya rasa ya, dokter semua sudah berapa, 10 tahun lebih, 20 tahun gitu, dan itu sudah membuktikan ya. Mungkin tadi rencana tindak lanjut pun kita sudah sudah kita rencanakan lah ya kira-kira apa yang memang perlu, sehingga kadang-kadang kita harus punya suatu pengalaman sehingga kita nanti percaya diri ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Percaya diri karena oh saya udah pernah pelatihannya, oh saya sudah membahasnya, udah pernah role play, dan itu memberikan kita kepercayaan diri gitu. Seperti itu. Ya. Terima kasih atas partisipasinya sore hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah ya. Data semua, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Kasih dokter. Terima dokter. kasih dokter. wabarakatuh. Banyak ya, Ya, dokter. kita gabung